semuanya ini berfungsi dengan baik apa enggak gitu teman-teman. Jadi ada di 6 speed ya, 6 speed kecepatan 100 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi yang sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengoperasian pedal shift control teman-teman. Karena ada beberapa ya yang bertanya di video-video saya sebelumnya untuk cara pengoperasian pedal shift control ini teman-teman ya. Jadi perpindahan gigi secara manual di bawah setir ini teman-teman ya. Jadi di mobil Agya ini dia ini sudah dilengkapi sama pedal shift control teman-teman, dengan harga ya di bawah 200 jutaan ya untuk harga OTR-nya. Tapi kita bisa merasakan nih sensasi berkendara untuk mobil-mobil high class teman-teman. Nah, jadi teman-teman simak terus videonya sampai selesai biar teman-teman gak gagal paham untuk cara pengoperasian pedal shift control. Karena ada beberapa nih teman-teman kekurangan dari pedal shift control ini sendiri di mobil Agya. Nah, kalau untuk di mobil lain saya sendiri belum menemukan kekurangannya, karena untuk test drive-nya saya belum ada untuk test drive-nya. Nah, kebetulan ini ada nih unitnya. Di sini saya akan menunjukkan cara pengoperasian yang benar gitu teman-teman. Jadi untuk pengoperasian pedal shift control, jadi teman-teman ini bisa memindahkan tuas persneling ini teman-teman ya di posisi S atau M ya. Jadi semi manual dalam kondisi mobil lagi dalam parkir begini. Jadi teman-teman bisa langsung memindahkan pengoperasiannya ya, ataupun pada saat mobil ini jalan gitu. Jadi mobil lagi jalan, teman-teman bisa langsung pengoperasian pedal shift control itu sendiri ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel saya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu cara pengoperasian atau fitur-fitur di kendaraan Agya, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Nanti saya akan membuatkan tutorialnya dan kita bisa sharing atau belajar sama-sama teman-teman ya. Oke, kalau gitu nanti kita akan test drive nih di jalan ya, jalan pinggir raya kota gitu ya, dan juga nanti saya akan membawanya test drive ke tol teman-teman. Jadi lebih efisiennya ini pedal shift control ini lebih enaknya ini kalau kita berkendara lewat tol teman-teman. Nah, nanti apa nih ya plus minus dari pedal shift control ini teman-teman ya. Nah, nanti sambil jalan kita bisa lihat nih, jadi teman-teman bisa tahu gitu ya, ataupun untuk pengguna baru nih khususnya, ataupun yang ingin mengambil unit baru teman-teman. Kita langsung tes ya teman-teman. Di sini saya akan gede aja dulu ya. Jadi teman-teman bisa rasain ya pada saat persneling ini di D ya. Kita keluar dulu ya dari bengkel, kita ke jalan raya dulu teman-teman. Ini untuk posisi mobil ini di D ya teman-teman, di drive. Ini agak silo teman-teman ya, cuacanya panas nih. Kalau misalkan dari video ini untuk penerangan cahayanya kalau misalkan kurang jelas ya mohon dimaklumin aja teman-teman ya. Di sini kita langsung
ke jalan raya ya. Nanti kita ke tol teman-teman. Jadi pastinya kalau untuk di D nih ya teman-teman, sebelum kita memindahkan pedal shift control ini, nah teman-teman bisa perhatikan ya lampu eco ini dan juga RPM teman-teman. Nah kalau misalkan di D, untuk eco-nya ini dia sudah otomatis teman-teman ya, untuk ini bahan bakar ya biar lebih ekonomis, dan juga RPM di bawah 2000 ini dia kecepatannya ini ya bisa sampai 60 sampai 80 kalau untuk di D ini kan drive ya. Nah tetapi kalau misalkan kita memakai pedal shift control teman-teman ya, nah kita langsung saja ya geser plusnya ke S pada saat lagi jalan. Ini kalau untuk di S sendiri aja nih, mode eco ini langsung hilang teman-teman. Karena kalau untuk di eco ini putaran rasionya ini di paling yang tertinggi teman-teman ya. Nah langsung saja ya. Jadi kalau misalkan udah di posisi S, teman-teman tinggal tekan tombol plus yang ada di setir ini ya. Dia masuk nomor 4 teman-teman. Maksudnya nomor 4 ini dia giginya ini ada di 4 teman-teman ya, masuk gigi 4. Kalau teman-teman sudah biasa gitu ya membawa, jangankan mobil ya, motor misalkan ya, nah jadi posisi rasio gearnya ini dia ada di nomor 4 rasio gitu ya teman-teman. Dan jangan sampai teman-teman ini telat untuk mengoper gigi teman-teman. Kalau misalkan sampai untuk telat mengoper gigi ya, jadi untuk suhu yang ada di CVT dan juga pastinya di mesin dia akan cepat memanas gitu ya, dan juga pastinya suara mesin akan cepat ngegerung teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir untuk pengoperasian pedal shift control ini. Kalau misalkan di RPM tertentu ya, di RPM tinggi misalkan teman-teman lagi di gigi 3 gitu ya, tapi teman-teman lupa gitu untuk menaikkan gigi ya ke nomor 4 ini. Nah nanti di sini ini akan ada suara peringatan teman-teman untuk memberitahu. Nah kita langsung pindah ke gigi 1 ya. Jadi secara manual aja ini pedal shift control ini, semi manual teman-teman. Kalau lagi jalanan macet teman-teman bisa untuk di nomor 1 atau nomor 2 ya. Tapi dengan catatan nih, pastinya untuk asumsi bahan bakar pasti akan lebih boros teman-teman. Karena untuk mode eco-nya itu sendiri dia nggak berfungsi teman-teman. Nah, ya kan? Ada tombol peringatan. Kalau misalkan belum waktunya untuk mengoper gigi, kita sudah mengoper gigi, dia ada bunyinya juga, tirit tirit. Nah itu belum saatnya untuk menaikkan gigi teman-teman. Jadi misalkan lagi jalanan macet nih, nah kita mau naikin gigi gitu kan, gigi kedua ketiga, kalau belum pada saat torsinya dia nggak bakalan fungsi. Ataupun kebalikannya ya, kalau misalkan teman-teman sampai lupa untuk menaikkan gigi gitu ya, dia bakalan bunyi juga, tirit 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 tirit. Dia bakalan ngasih tahu kita untuk segera pindah gigi teman-teman. Nah ini kan lagi di jalur kota ya, macet dan kekurang dong kan, ada bunyi bip bip. Baru kita jadi ada keterangan bunyi bip bip gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk lupa gitu ya. Jadi pasti nanti akan ada suara sirine atau suara peringatan kalau sampai teman-teman telat menaikkan gigi ya. Tuh, kita naik gigi 3. Nah, jadi kalau misalkan untuk pedal shift control ini ya enak gitu ya. Jadi kayak mobil high class gitu ya. Kalau untuk yang manual ya, dia ini pastinya belum ada yang namanya pedal shift control teman-teman. Ini hanya untuk di kendaraan yang CVT atau Matic gitu ya.
walaupun teman-teman mengambil yang tipe tertinggi, tipe GR ya, kalau yang ngambilnya manual dia nggak dilengkapi sama pedal shift control ya, karena memang mobilnya sendiri pun sudah manual gitu ya gitu. Nah, jadi kalau yang untuk kekurangan di pedal shift control ini, kalau teman-teman belum biasa, pastinya untuk asumsi bahan bakarnya itu sendiri pun pasti teman-teman kaget. Pasti dia akan lebih boros untuk average-nya ya. Yang mungkin yang biasa standarnya 16:1, ada juga yang 12:1. Ketika pakai pedal shift control ini ya, asumsi average-nya nggak sama dengan yang di drive teman-teman. Kalau untuk di pedal shift control ini sendiri, kalau yang saya rasain ya, untuk perbedaan di RPM ini teman-teman, dia bisa mencapai 4000 teman-teman. Beda dengan yang di, kita pakai asumsi yang di drive ya, di D. Yang di D ini RPM-nya ini nggak nyampe ya, kadang di bawah 3000 atau 2500 dia sudah mencapai kecepatan ya 90 teman-teman ya. Jadi putaran rasionya ini kalau untuk di pedal shift control ini dia tinggi teman-teman. Kita masuk gigi 6 speed, dan teman-teman juga ya sesekali ya gunakan fitur-fitur yang ada di kendaraannya ya, biar teman-teman ini bisa tahu ya. Nah, ataupun ya bisa dibilang biar si semuanya ini berfungsi dengan baik apa enggak gitu teman-teman. Jadi ada di 6 speed ya, 6 speed kecepatan 100 gitu ya. Tapi untuk kecepatan 100 aja kayaknya nggak berasa banget ya untuk mobil sekelas LCGC ini. Sensasinya benar-benar ada nih. Lembut teman-teman. Jadi untuk cara pengoperasian pedal shift control, pastinya ya teman-teman jangan kaget ya untuk asumsi untuk bahan bakarnya, karena untuk sebenarnya untuk asumsi bahan bakar untuk CVT aja yang Matic ini seboros-borosnya ya 1:12 ya untuk di jalur kota gitu ya. Kita sini dulu ya, macet nih. Tapi kalau misalkan dalam kondisi gigi 6 nih, tiba-tiba dari depan jalanan macet, dia otomatis dia turun di gigi terendah teman-teman. Tapi kalau untuk cara pengoperasian pedal shift control, teman-teman ini harus lebih fokus ya gitu ya. Nah, kalau untuk kita langsung bejek gini ya, untuk di pedal shift control itu sendiri, dia suara mesinnya lebih ngebrum, lebih kedengeran gitu kan, ketimbang yang di drive teman-teman. Enteng banget ya, no, bejaknya kayak bener-bener ya kayak mobil manual teman-teman. Jadi mobil CVT Matic rasa manual juga ada gitu kan. Jadi keunggulan ya di kendaraan Agya yang generasi ketiga ya teman-teman, daripada sebelumnya yang generasi kedua ini, memang dia ini keunggulannya dia 4 silinder gitu teman-teman, ketimbang yang generasi pertama. Generasi pertama ini kan 3 silinder gitu ya dengan mesin 1 kf. Lalu yang untuk generasi keduanya ini dia menggunakan 4 silinder teman-teman. Nah tapi di generasi ketiga nih balik lagi dia ke 3 silinder gitu, tapi semua fitur dilengkapi teman-teman. Akselerasi tarikan awalnya ini dia lebih ser gitu kan kalau untuk pedal shift control teman-teman. Jadi kalau untuk pengoperasian pedal shift control memang enaknya ini di
jalan tol ketimbang di jalan kota, teman-teman. Maksud saya ya di jalan raya biasa gitu ya. Kita keluar. Nah, buat teman-teman ya, untuk yang belum saya buatkan video tutorialnya, ya mohon bersabar teman-teman ya. Nah, nanti saya akan membuatkan video-video selanjutnya, dan tetap ikuti channel-channel video saya teman-teman ya. Nah, karena saya akan memberikan video-video yang menarik pastinya buat teman-teman. Dan juga untuk yang request nih untuk cara pengoperasian pedal shift control ya. Jadi kalau untuk pengoperasian pedal shift control ini, kalau kita sedang berkendara, lebih fokus ke sering-sering lihat di kombinasi meter ya, takutnya lupa atau apa gitu kan. Jadi kalau untuk yang pengguna baru, saya menyarankan untuk belajar dulu di jalan raya biasa sebelum masuk ke tol gitu ya. Kadang kita sendiri kalau lagi di belakang ada mobil yang mendahului ataupun dikasih lampu dim, kita kadang suka panik ya. Ke nomor 4 teman-teman. Jadi gurih juga ya pedal shift control ini. Set. Nah, ya. Kita masuk ke D. Kita masuk lagi ke S. Nah teman-teman, bisa lihat di video saya sebelumnya, karena saya sudah menjelaskan ya, kalau yang belum mengetahui cara pengoperasian persneling ini, S untuk apa, D ini untuk apa ya. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat di menu playlist channel saya, karena saya sudah membuatkan menu playlist biar teman-teman mudah untuk mencari video-video yang ingin teman-teman lihat gitu ya. Karena di situ saya sudah memberikan tutorialnya teman-teman. Nah, oke. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Kalau misalkan ada kekurangan di video ini, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar, biar nantinya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi dan pastinya bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau gitu cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.